Aku capek, jadi jangan minta aku masak apalagi request macam-macam, keluh Citra lalu menghempaskan tubuhnya di sofa dan berbaring di sana. Harsa yang baru datang hanya menghela pelan, melepas sepatunya dan disimpan di rak dekat pintu lalu berganti dengan sandal rumah. Sudah beberapa hari tinggal di apartemen dan Citra selalu mengeluhkan segala macam. Seakan telinganya sudah tuli, pria itu menuju dapur dan membuka lemari es mengambil air dingin. Mas, kamu dengar aku, kan? Dengarlah, kamu teriak kayak berasa di hutan, gimana aku nggak dengar? Harsa meneguk air minumnya dan menuju ruang TV di mana Citra asyik berbaring di sofa. Cari pembantu kek, capek tahu cuci pakaian, setrika, belum lagi cuci piring. Laundry juga nggak boleh, mana kalau malam lembur melayani kamu. Harsa menyandarkan kepalanya di sandaran sofa sambil memijat kepalanya. Memang itu tugas istri, jalani saja. Laundry dan gaji pembantu akan menambah biaya hidup, kamu tahu sendiri gajiku sekarang berapa. Cek, heran sama keluarga kamu. Harta diumpetin buat apa sih? Tega banget lihat kita begini. Aku lapar, pesan online saja dan nanti malam nggak usah minta lembur. Aku mau tidur, ungkap Citra lalu meninggalkan Harsa menuju kamar mereka. Sabar Harsa, pelan-pelan dia berubah kok. Berubah jadi satria baja hitam, gumam Harsa. Asteris. Beberapa hari Dara tidak pulang ke kediaman Jaya Mahendra, sengaja menghindar dari Pandu. Kemala berkali-kali menghubungi memintanya pulang, selalu dijawab dengan sedang sibuk dan akan pulang saat libur. Pandu, sudah tentu pria itu frustasi karena Dara malah menghindarinya. Mengirim pesan agar menemuinya di salah satu tempat, Dara malah mangkir. Meminta orang menjemput, Dara menghindar. Mendatangi kosan, diusir penjaganya karena laki-laki tidak diperbolehkan masuk. Namun, Pandu tidak mencecar dengan banyak pesan apalagi meneror dengan berulang kali menghubungi tanpa kenal waktu. Tarik ulur menghadapi Dara, meskipun tetap frustasi dibuatnya. Mbak, belum pulang, tanya staf yang akan pulang. Dara menoleh ke jam dinding lalu menguap. Sebentar lagi, jawabnya. Hari ini dia shift 2, seharusnya jam 10 tadi sudah siap-siap pulang. Sudah jam 11 lewat, tapi Dara masih berada di meja kerjanya. Oke, kita pulang. Membereskan meja dan menyimpan file yang sedang dikerjakan, lalu telepon di mejanya berdering. Halo, Mbak Dara, ada masalah di lantai 10. Kamar 1008, segera atasi ya. Tunggu, masalah apa? Tanya Dara merasa dehafu akan kejadian yang sudah lewat. Keluhan tamu terkait tugas housekeeping, cepat temui deh, biar jelas, masalahnya apa. Nggak sopan banget, malah ditutup. Dara membuka sistem informasi hotel dan membaca biodata tamu di kamar yang harus didatangi. Nama yang tertera ternyata perempuan, dia tidak ragu untuk segera menuju kamar tersebut. Ada aja masalah, kalau Pak Leo tahu bisa ngomel-ngomel deh, gumam Dara saat menunggu lift. Sudah berada di lantai 10 menuju kamar yang dimaksud. Mengetuk pintu dan mengatakan kalau dia staf hotel, tidak ada jawaban, Dara hendak mengetuk lagi dan tersadar kalau pintu kamar itu tidak tertutup rapat karena terganjal dengan keset. Aish, gimana kalau ada orang tidak bertanggung jawab ke dalam, gumamnya kemudian mendorong pintu. Mengembalikan keset ke depan toilet. Selamat malam, saya Dara housekeeping staff. Ada yang bisa dibantu? Kamar bertipe superior, tidak terlalu mewah, tapi nyaman dan cukup luas. Pandangan Dara tertuju pada pintu balkon yang terbuka lalu melangkah dan melihat genangan air di lantai. Maaf Mbak, apa masalahnya genangan air ini? Biar saya bersihkan ya, ujar Dara kemudian berbalik hendak keluar mengambil peralatan kebersihan. Srek, lepas. Kenapa menghindariku? Dari suaranya Dara tahu kalau itu, Pandu. Tubuhnya dipeluk dari belakang bahkan sangat erat lalu Pandu menjatuhkan dirinya ke ranjang, begitupun dengan tubuh Dara yang ikut terhempas. Rupanya Pandu merencanakan ini semua dan tadi dia bersembunyi di balkon. Lepas atau aku teriak. Teriaklah, siapa yang akan mendengarmu? Aku akan adukan tindakan asusila ini, kamu pasti masuk penjara, ancam Dara lalu memukuli tangan Pandu yang masih melingkar di perutnya. Galak amat sih, jadi makin cinta, ujar Pandu. Dara membuat tubuh gadis itu meremang dan merinding seakan didekati oleh hantu. Kangen kamu, Ra, ujarnya lagi. Kamu kangen aku nggak? Nggak, jadi lepas atau aku panggil keamanan.
Siapa yang mau datang ke sini karena keluhan kamu, nggak ada yang berani. Apalagi kamu calon istriku. Jangan ngarang, kita sudah putus jadi lepaskan aku. Putus. Emang layangan, ledek Pandu dan sengaja membuat Dara tidak bisa memberontak seakan sudah tahu gerakan gadis itu. Ish, lepas. Tidak akan, kamu tidak akan keluar dari kamar ini, tidak akan bisa. Dara menggerakkan kepalanya ke belakang sengaja membenturkan pada kepala Pandu membuat pria itu menger 4 nanogram dan melepaskan pelukannya. Ya ampun Ra, kamu. Makanya, jangan main-main denganku. Dara beranjak dari ranjang dan menuju pintu, tidak lama dia berteriak karena pintu tidak bisa dibuka. Kemari sayang, pinta Pandu. Aku sudah bilang kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Kuncinya sudah diganti, setelah ditutup harus menggunakan kunci dan kuncinya ada padaku. Ayo, kemari. Dasar tandu, buka pintunya, teriak Dara lalu kembali ke ranjang, mengambil bantal dan memukul berkali-kali ke tubuh Pandu. Sayang, hentikan. Sudah malam, ayo tidur. Tidur katamu, aku tidak mau. Jangan-jangan kamu sudah atur agar kita digerebek lalu dinikahkan sama seperti Citra dan Harsa. Pandu langsung beranjak duduk dan wajahnya terlihat bingung, kenapa aku tidak pakai cara itu ya? Mas, buka pintunya. Jangan sampai orang salah sangka dengan kita. Loh, bagus dong kalau orang mikir macam-macam. Bisa jadi tiket untuk kita menikah dengan jalur ekspres. Mas, aku serius. Aku pun. Pandu merangkul bahu Dara mengajaknya ke sofa lalu duduk berdampingan. Tangannya langsung mengusap punggung tangan gadis yang masih terlihat merajuk bahkan. Sayang, pulang ya dan ayo kita menikah. Pandu masih konsisten dengan niatnya. Seakan tidak memberikan kesempatan Dara untuk bicara, ia kembali membuka suara. Janganlah bohongi diri sendiri, aku tahu kamu masih sayang aku. Aku lebih dari sekedar sayang, jadi tarik lagi ucapanmu mengakhiri hubungan kita. Mas, kalau memang aku salah, misal selingkuh atau main kasar denganmu mungkin akan beda cerita, tapi kamu ingin kita berakhir dengan alasan yang tidak jelas. Dara menatap wajah Pandu, tidak ada keraguan dalam tatapan matanya. Serius dan penuh cinta, meski ada raut lelah dan sendu di sana, wajah Pandu juga tidak terlihat segar seperti biasa, titik-titik rambut di rahang membuat keseluruhan wajahnya terlihat berbeda dan bisa disimpulkan kalau Pandu seakan tidak peduli dengan penampilannya. Kalau tidak begini, mana mungkin bisa bicara denganmu? Dara masih diam membuat Pandu mengacak rambutnya, merasa pembicaraan mereka malam ini tidak berguna. Bicara dong, sayang, jangan diam saja, perempuan kalau diam malah bikin senewan. Hah, Pandu menghela lelah dan menghempaskan punggung ke sandaran sofa lalu memejamkan mata. Dara masih menatap pria itu, ada rasa rindu dan sesal mendiamkannya beberapa hari ini. Terlihat pula usaha Pandu untuk tetap meyakinkan tidak ada yang salah dalam hubungan mereka. Kedua tangan Dara terulur ke arah wajah Pandu, dengan pelan mengusapnya membuat pria itu membuka mata. Saling tatap dalam diam dan Pandu menikmati sentuhan di wajahnya, jelas itu sentuhan, sayang. Meraih salah satu tangan Dara dan menciumnya lalu beringsut turun dari sofa menggeser kasar meja yang menghalanginya lalu berlutut di depan Dara. Masih menggenggam kedua tangan gadis itu. My Panda, will you marry me? Menghabiskan sisa hidup dan menua bersama. Sepersekian detik keduanya masih saling diam. Dara tidak kuasa menahan air mata, tentu saja karena rasa bahagia. Pandu masih dengan rasanya dan semangat meyakinkan hubungan mereka. Aku mau, Mas, mau. Pandu langsung merengkuh tubuh Dara, memeluk erat dan membiarkan gadisnya menangis dalam pelukan masih dengan posisi setengah berlutut. Kalau cinta, jangan menyerah, bisik Pandu sambil mengusap punggung Dara. Sudah dong, aku pegal. Dara mengurai pelukan lalu memukul pelan bahu Pandu sambil cemberut, dibalas dengan kekehan dan tangan pria itu mengusap air matanya. Kembali duduk di samping Dara dan membiarkan dat empatnya menjadi sandaran. Kamu kangen aku nggak sih? Kayaknya hanya aku yang tersiksa. Ya kangen, tapi kan gengsi. Aku yang mutusin kamu, masa aku yang rengek-rengek bilang kangen dan ngajak balik. Pandu tergelak mendengar penuturan kekasihnya yang ternyata malu-malu meong. Jam berapa ini? Aku mau pulang, ujar Dara yang panik dan langsung menegakkan tubuhnya menarik tangan Pandu melihat arloji di pergelangan tangan kekar pria itu. Hah, jam 12. Pulang kemana? Tanya Pandu lalu berjalan ke arah ranjang,
mengeluarkan kunci dari saku celana dan meletakkan di atas nakas. Ke kosan. Aku kan tempatmu pulang, Ra. Jadi ngapain pulang lagi? Pandu merebahkan tubuhnya di atas ranjang dan menepuk sisi kosong di sampingnya. Bobo sini dong, temani aku. Jangan ngaco mas. Bahaya kita berdua di sini, takut hilaf dan, begitulah. Tidak akan sayang, aku hanya ingin tidur. Sudah lelah banget, ayo ke sini. Pandu kembali menepuk sisi kosong di sampingnya. Wajah Pandu memang terlihat sudah lelah, mengenakan kaos dan celana training bisa dipastikan dia memang sudah siap untuk beristirahat. Meski ragu, Dara mendekat dan naik ke atas ranjang setelah melepas stiletonya. Masih mengenakan seragam kerja bahkan wajah masih bermake up dan rambut tersanggul. Pasangan itu berbaring miring saling berhadapan, tidak ada sentuhan penuh hanya jemari tangan saling terpaut. Aku sayang kamu, Ra, ucap Pandu kemudian menguap. Jangan tinggalkan aku lagi ya, my lovely panda, ungkap pria itu kemudian memejamkan mata. Mas Pandu seperti kurang tidur, memang sering begadang. Mana bisa tidur, kamunya nggak ada, gumam Pandu dan deru nafasnya mulai teratur menandakan sudah mulai lelap. Aku juga sayang kamu, Om Gondrong. Setelah memastikan Pandu benar-benar tertidur, Dara pun beranjak dari ranjang. Mengambil selimut menyelimuti tubuh Pandu, ia harus keluar dari kamar itu. Meski percaya Pandu tidak akan macam-macam, tapi belum pantas mereka berada dalam satu kamar dengan statusnya saat ini. Mimpi indah, Mas. Dara memberanikan diri Pandu lalu mengambil kunci di atas nakas dan meninggalkan kamar. Asteris. Terjaga dari tidurnya, Pandu perlahan mengerjap dan menggeliat pelan. Menatap sekitar dan menyadari dia berada di kamar hotel, teringat pembicaraannya semalam dengan Dara, membuat wajahnya mengulas senyum. Akhirnya ia bisa tidur nyenyak, termasuk malam-malam berikutnya. Pandu mencari ponselnya, ternyata ada di bawah bantal lalu menghubungi seseorang. Sudah siap semua? Tanya Pandu lalu terdiam. Sampaikan pada papi aku segera pulang. Bunda Kemala, biar aku yang hubungi, titah Pandu lalu mengakhiri panggilan. Kejutan untuk kamu, sayang, gumamnya kembali menghubungi seseorang. Halo, Bunda, Dara sudah aman, aku akan pulang sekarang. Giliran Bunda memainkan peran, ucap pria itu lalu tersenyum.